وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Hikbah Minat Tarikh. Kita masih pada penjelasan syubhat haulas sahaba warrad alaiha. Syubhat-syubhat seputar as-sahaba, tuduhan-tuduhan terhadap para sahabat. Syubhat yang pertama kemarin sudah kita jelaskan bahwa sahabat itu tidak layak untuk diikuti karena mereka adalah orang-orang yang tertolak dari apa? Telaga. Itu syubhat yang pertama dan sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita akan membahas asy-syubhah ats-tsaniyah. Tolong mulai besok kalau kajian, setelah kajian langsung sholat 2 rakaat. Mohon maaf, setelah sholat zikir, sholat 2 rakaat, langsung ngaji. Gak usah beli bakso, ya. Karena saya lihat, ya, jadi gak usah seperti itu. Makanya diatur waktunya itu. Jangan sampai waktu kajian teman-temannya di sini ada yang masih makan bakso dan saya lihat, saya tegur, saya suruh sini. Ya, dan jangan diulangi lagi kayak gitu. Ya, ada juga di luar. Ini jangan sampai terjadi. Ya, ini peringatan untuk semuanya. Tidak saya sebutkan namanya, tapi saya tahu orangnya. Ya, harus dijaga waktunya. Kalau waktunya belajar ya belajar. Waktunya di luar. Ya. Jangan sampai waktunya ngaji malah sibuk makan. Waktunya makan untuk rohani kita, bukan untuk perut kita. Ya. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Taib. Asy-syubhat ats-tsaniyah. Dan itu enggak banyak, sedikit yang melakukan itu ya. Cuman kan nasihat umum. Cuma 1-2 orang saja. Yang lainnya baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Asy-syubhah ats-tsaniyah, syubhat yang kedua, Allah Ta'ala lam yamdah jami'as sahabah. Menurut orang-orang yang membenci sahabat, yang tidak mengakui keabsahan sahabat untuk dijadikan pedoman, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuji seluruh sahabat. Sehingga kalau hanya sebagian yang dipuji, maka enggak bisa dijadikan tolak ukur bahwa kebenaran ada pada semua sahabat. Ini syubhat yang nomor 2, bahwa Allah tidak memuji semua sahabat. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Fatah ayat 29. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah justru menjadikan surat Al-Fatah ayat 29 itu menunjukkan keutamaan para sahabat. Tetapi ada orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, justru menjadikan ayat ini untuk merendahkan sahabat. Padahal justru ayat ini adalah keutamaan sahabat. Jadi surat Al-Fatah ayat 29 itu ayat yang menggambarkan bahwa kehebatan para sahabat Nabi itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu di dalam 2 kitab itu sudah Allah terangkan bahwa ada generasi yang hebat, sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu ya. Nanti kita cari tahu mana segi pendalilannya, mengapa mereka kok menganggap ayat ini sebagai celaan kepada sahabat. Padahal Ahlus Sunnah menganggapnya sebagai apa? Pujian kepada sahabat. Wa fi qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam.
Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Muhammad itu keras terhadap orang kafir, saling menyayangi terhadap sesama kaum muslimin. Itu sahabat Nabi, sama orang kafir keras, sama secara kaum muslimin lemah lembut. Jangan dibalik, sama orang kafir lemah lembut, sama saudaranya suka bubar-bubarin. Nah, tidak benar. Ini terbalik itu. Harusnya sama orang kafir tegas, sama saudara kaum muslimin saling menyayangi. Siapa yang dimaksud walladzina ma'au, dan orang-orang yang bersama Muhammad? Siapa ini maksudnya? Siapa ini? Para sahabat. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, lemah lembut, penyayang terhadap sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an, kamu akan melihat mereka ruk'an, orang-orang yang ahli ruku', sujadan, ahli sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka itu mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka itu ada pada wajah-wajah mereka. Ada tanda-tanda sujud pada wajah-wajah mereka. Tanda sujud itu bukan jidat hitam ya, jangan salah paham. Jangan diartikan itu. Tapi kelihatan wajahnya ini tanda-tanda orang sujud. Perhatikan, wa zalika mathalahum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Bayangkan, orang-orang yang bersama Rasulullah itu sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Siapa ini maksudnya? Para sahabat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka itu dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala sukihi. Adapun perumpamaan mereka itu orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil seperti tanaman yang tumbuh tunasnya, yang mengeluarkan tunasnya, menguatkan batangnya. Wastaghlada, semakin besar batangnya, wastawa, tegak lurus di atas pangkalnya. Yu'jibuz zurra'a, membuat senang hati para penanamnya. Membuat senang penanamnya. Siapa penanam tanaman itu? Sahabat seperti tanaman-tanaman itu. Membuat senang penanamnya. Siapa penanamnya? Liyaghidha bihumul kufar, membuat jengkel orang kafir. Orang-orang kafir jengkel dengan itu. Ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa Syiah itu kafir karena jengkel kepada para sahabat. Perhatikan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh, minhum, dari mereka itu, maghfiratan wa ajron adhima, ampunan dan pahala yang besar. Mana segi pendalilan orang yang gak senang sahabat menjadikan ayat ini sebagai celaan kepada para sahabat? Kita yang hadir di sini insya Allah waras semuanya. Kita mengatakan ayat ini adalah pujian kepada sahabat. Setuju apa enggak? Iya, karena kita waras semuanya. Tapi ada orang yang tidak waras menjadikan ayat ini justru celaan kepada Rasulullah. Kepada siapa? Para sahabat. Mana dalil mereka? Ini kata-kata minhum. Yang ngerti bahasa Arab? Mahasiswa perhatikan. Sungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, minhum, dari mereka. Kata mereka ya, loh berarti gak semua. Kan ada kata-kata minhum. Berarti gak semua. Paham maksud saya? Minhum berarti kan dari mereka. Berarti gak semua sahabat. Kalau gak semua sahabat itu yang beriman dan beramal soleh, berarti sahabat bukan patokan. Ya seperti kita zaman ini, ada yang beriman, ada yang tidak. Lalu mengapa kalau sahabat itu seperti kita,
Kita juga ada yang beriman, ada yang tidak. Orang zaman sekarang ada yang beriman, ada yang tidak. Begitu sama dengan mereka. Lalu mengapa kita harus mengikuti sahabat? Jelas pendalilannya. Itu dipakai dalil mereka. Kalimat yang terakhir itu. Kata-kata apa tadi? Minhu. Kalau ada kata-kata minhu berarti nggak semua. Nah, karena mereka mengklaim ini namanya min litab'id. Min apa? Litab'id. Min yang artinya sebagian. Bismillah. Al-haya'u minal iman. Malu itu minal iman, bagian dari iman. Lah mereka membawa makna min di sini dengan makna apa tadi? Litab'id. Dari kata ba'adha yub'idu tab'id, artinya sebagian saja. Apakah benar segi pendalilan mereka ini? Nah, perhatikan. Zahiru hadil ayat madhun li ashabin nabi. Zahir ayat ini adalah pujian kepada sahabat. Betul apa enggak? Sebagaimana sejak kecil kita membaca ayat ini, yang kita pahami ketika kita sudah paham, ini adalah pujian kepada sahabat. Itu zahir dari ayat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran bahwa huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab, sebagiannya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, terang, dan sebagian lagi ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zaygh, ada penyakit, ada penyimpangan, selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, dicari takwil-takwilnya untuk membuat fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman ya bahwa itu semuanya datangnya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya pikiran. Nah, jadi Allah itu menurunkan ayat yang jelas, ada menurunkan ayat yang mutasyabihat. Paham? Yang muhkam sama mutasyabihat. Orang kalau beriman maka mengatakan kami beriman kepada ayat ini. Tapi kalau orang yang ada penyakit dalam hatinya mencari celah, gitu lah. Mencari celah untuk didakwili, diselewengkan. Itulah mereka ini. Ayat yang jelas dicari-cari, takwilnya yang salah. Ya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Ditakwil-takwil. Oh, min di sini artinya apa tadi? Sebagian. Fadhahabat ta'inuna fi ashabin nabi ila akhir kalimatin fi hadil ayal karimah. Orang-orang yang suka mencela nabi, mereka berdalil dengan akhir kalimat dari ayat ini, yaitu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun adzima. Ada kata-kata minhum di situ itu. Mereka mengatakan minhuna litab'id. Kata-kata min di sini artinya sebagian. Nah, jadi maknanya adalah Allah memberikan wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus solihati minhum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh minhum, sebagian dari sahabat. Jadi sebagian masuk ayat ini, sebagian tidak. Ini yang dipahami oleh mereka. Bisa dipahami ya? Fahadza minat talbis wal kadzib, dan ini adalah kerancauan berfikir, wal kadzib, dan kedustaan. Bal inna ba'dhum tajawaza hadzal amr wa naqala al ijma' al mufassirin ala anna min huna tab'iyah. Bahkan di antara mereka ada yang melampaui batas dan mengatakan, mereka menukil ijma' bahwa ijma' ulama tafsir min di sini artinya sebagian. Ya. Wa hadza kadzibun li umurin katsira, maka ini adalah dusta berdasarkan beberapa segi. Yang pertama, inna min huna ala qauli ulama tafsir laisat litab'id. Lalu yang benar yang bagaimana min di sini?
Apakah benar-benar artinya litab'id? Maka dijelaskan di sini ya, yang pertama perhatikan, sesungguhnya kata-kata min di dalam ayat tadi menurut para ulama tafsir artinya bukan litab'id, bukan artinya sebagian. Wa innama minhum ya'ti ala maknayain, tetapi yang dimaksud min di situ mengandung dua makna. Makna yang pertama min jinsihim wa amsalihim, dari jenis mereka dan semisal mereka, maknanya bukan sebagian mereka tapi semisal mereka. Mana dalilnya? Perhatikan bahwa min di situ bukan artinya litab'id. Perhatikan, fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur, jauhilah olehmu ar-rijs, suatu yang najis, yang kotor dari berhala. Apakah ada dari berhala yang baik? Paham enggak maksud saya? Kalau min ini artinya sebagian, sebagaimana dipahami oleh orang-orang tadi itu. Lalu bagaimana dengan firman Allah, fajtanibur rijsa, jauhilah olehmu rijs, kotor, keji, jelek, minal ausan, dari berhala, dari setan. Paham sampai sini? Kalau min di sini diartikan seperti pengertian mereka, artinya apa tadi? Sebagian, berarti ada yang menganggap ada bagian dari berhala yang tidak rijs. Mudah-mudahan yang selain mahasiswa paham. Tapi mahasiswa paham ya? Nah, jadi ini karena kaitannya sama bahasa Arab ya. Wala ya'nit Allahu tabaraka wa ta'ala an najtaniba ba'dal authan. Bukan berarti maknanya di sini adalah kita diperintahkan meninggalkan sebagian berhala. Karena kan bunyinya ayatnya seperti ini, Pak. Ya, tinggalkanlah oleh kalian arijis, kotoran, kekejian, kejelekan, minal authan, dari berhala-berhala itu. Kalau min di sini minal authan, dari berhala-berhala itu, min kalau diartikan sebagian, ini bahaya. Apa maknanya? Berarti ada sebagian dari berhala yang tidak rijis, yang tidak najis. Nah itu nggak mungkin, gitu loh. Semua dari berhala jelek. Ya, balil matlub an najtaniba jami al authan. Tetapi yang dimaksud min di situ adalah semuanya. Ya, fajtanibu ar-rijsa minal ausan, jauhilah oleh kalian ar-rijs, kenajisan dari berhala-berhala itu. Nah, kata-kata dari ini jangan diartikan sebagian. Kalau kau artikan sebagian berarti ada yang tidak rijis. Gitu kan? Padahal tidak ada, semua berhala itu apa? Rijis. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Lah, kata-kata min ini jangan diartikan apa? Sebagian. Kalau kau artikan sebagian berarti ada yang baik dari khomer, dari undian, dari berhala tadi. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Wal makna atsani antakuna min huna muakkidah. Yang dimaksud min di sini bukan artinya sebagian, tetapi penguat. Seperti firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai obat. Perhatikan, kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai obat. Kalau kau artikan dari di sini artinya sebagian, berarti Al-Qur'an itu cuma sedikit doang yang obat. Paham enggak maksud saya? Berarti ada yang obat, ada yang tidak. Padahal Al-Qur'an itu semuanya adalah obat. Bisa dipahami? Ya. Wala yazidudz zalimina illa khasar. Laisa ma'naha anna ba'dahu syifa wa rahmah wa ba'dahul akhar laisa kadzalik. Ini tidak mengandung makna sebagiannya adalah obat, rahmat, sebagian lain tidak. Ya. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an obat dan rahmat. Kata-kata dari di sini jangan diartikan apa? Sebagian Quran.
Karena kalau seandainya kau artikan sebagian Quran bahaya, berarti ada Al-Quran yang bukan obat dan bukan apa? Rahmat. Tetapi min di sini artinya litakid, bahwa dari Al-Quran itu benar-benar menjadi obat dan menjadi apa tadi? Rahmat. Ya. Jadi bukan seperti itu maknanya. Bal Qur'anu kulluhu shifaa'un wa rahmah. Tetapi Al-Quran itu semuanya adalah sifat dan rahmah. Muakkidatun ay anal Quran kullahu syifa wa rahmah. Jadi min di sini artinya mentakkid, menguatkan bahwa semua Al-Qur'an itu isinya adalah obat dan rahmat. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala minhum min amsalihim wa minhum littakkid alaihim. Jadi singkat kata Allah berkata minhum itu maksudnya adalah min amsalihim au minhum littakkid alaihim, artinya adalah min semisal mereka atau untuk menguatkan, bukan artinya sebagian. Itu jawaban pertama dari segi bahasa, bahwa min itu bukan artinya apa tadi? Litab'id, tapi min di sini artinya apa tadi? Min jinsihim dan litakid. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, linandur ila siyakil ayat, kita lihat konteks dari ayat ini. Siyak itu artinya konteks. Kulluha madhun laisa fiha dhammun. Kalau kita mau membaca lagi ayat ini dari awal sampai akhir, semua isinya adalah pujian, bukan celaan. Ya Muhammadun Rasulullah wa ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujatan. Itu semua saya mau tanya, itu pujian apa celaan? Orang yang berakal mengatakan ini pujian. Tapi orang ini mencari takwil-takwil, dipalingkan dari makna yang sesungguhnya, ketemu lafaz min tadi itu. Maka ditakwil dengan cara mereka mengatakan min artinya apa tadi? Lit tab'id, padahal bukan. Dan konteks dari ayat itu intinya pujian, dari awal akhir adalah pujian. Kama qala ta'ala asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjad. Mereka adalah keras terhadap orang kafir, penyayang terhadap orang Islam. Kamu melihat mereka sujud, mereka ruku. Allah Subhanahu wa taala zakkallahu dhahirahum bisujud waruku. Allah telah menyucikan zahir mereka. Mereka sujud, mereka ruku. Saya mau tanya, ruku dan sujud bisa dilihat mata apa enggak? Tolong dijawab. Bisa. Setelah itu Allah memuji hati mereka. Mana dalilnya? Tarahum ruk'an sujud, dan kamu melihat mereka ruku, mereka sujud. Ini kan amalan lahiriah, bisa dilihat mata. Betul apa enggak? Gak cukup di situ. Allah memuji hatinya sahabat. Mana dalilnya? Seterusnya, yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka para sahabat itu mengharap karunia Allah dan ridha Allah. Mengharap itu amalan apa? Amalannya tangan apa amalan hati? Amalannya hati. Berarti dalam ayat ini Allah memuji sahabat zahirnya dan batinnya. Gitu lah. Wa zakka batinahu fi qouli tabaraka wa ta'ala yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah menyucikan batin-batinnya sahabat. La kama qala anil munafikin, berbeda dengan orang munafik. Allah berkata, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri salat, mereka salat sambil malas. Berarti maksud saya mau tanya, zahir mereka salat apa enggak? Zahir mereka salat. Tetapi Allah mengungkap batin-batin mereka. Kusala. Apa artinya kusala? Malas. Yuraunan nasa, mereka ria. Saya mau tanya, orang itu bisa dilihat enggak kalau ria? Enggak bisa. Bisa apa enggak? Enggak bisa, itu kan amalan hati. Tapi Allah bongkar di sini. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi di sini ada perumpamaan pujian kepada sahabat dengan pujian kepada orang munafik. Kalau sahabat dipuji amaliannya plus dipuji apa tadi? Hati-hatinya. Tapi kalau orang munafik dipuji apanya? Dohirnya, tetapi apa namanya? Hatinya jelek. Ya, kalau kamu mendengarkan ucapan mereka tu'jibukum akan membuat kamu takjub perkataan mereka, wajah-wajah mereka. Ya, dan itu tidak, di sini ini Allah justru memuji sahabat dohirnya dan batinnya.
Undur kaifa wasafal munafiqina lam yuzakki batinahum bal kadzdzabahum fi batinihim. Lihatlah bagaimana Allah mensifati orang munafik. Allah tidak memuji batin-batin mereka, tetapi Allah mendustakan mereka di hati-hati mereka, di batin-batin mereka. Ma'ana dhahirum annahum yusalluna ma'al munafikin. Padahal zahirnya orang-orang munafik itu salat dengan kaum muslimin. Amma ashabun nabi, adapun sahabat-sahabat nabi, Allah puji amalnya dan Allah puji batin-batinnya. Mana dalil bahwa Allah memuji amalnya? Tarahum ruka'an sujadan. Kamu akan melihat mereka ahli sujud, ahli ruku. Tidak cukup dipuji amalnya, dipuji juga batinnya. Mana dalilnya? Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, jadi wal qaul bi anna minhum ay min jinsihim aw li ta'kid ala halihim qaulu jumhuril mufassirin. Nah, ini penting, ini garis bawah itu. Garis bawah ini, garis bawah. Bahwa kata-kata min di sini artinya min jinsihim atau li ta'kid ala halihim, ini perkataan jumhur mufassirin. Mayoritas ulama tafsir mengatakan min di sini bukan artinya sebagian, tetapi artinya dari jenis mereka atau untuk menguatkan. Inilah perkataan al-Imam ya Ibnul Jauzi, Ibnul Al-Ambari, Az-Zamakhsyari, Az-Zajjad, Al-Uqbari, An-Naisaburi, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan semuanya kullu haula'i lamma takallamu an hadhil ayat qalu inna min huna muakkidah. Semua ulama tafsir ketika menerangkan ayat ini, min artinya muakkidah, bukan artinya litab'id. Semoga bisa dipahami ya. Mujannisa walaysat tabi'iyya kama yadda'i ba'duhum. Singkat kata begini, kesimpulannya dengarkan biar enggak salah kesimpulan. Kesimpulannya ini, orang-orang yang membenci sahabat itu menjadikan dalil yang seharusnya digunakan untuk memuji sahabat justru ditakwil menjadi alat untuk merendahkan sahabat. Berdalil dengan kata-kata apa? Minhum wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka. Kata orang-orang jahat ini, dari mereka ini berarti kan sebagian, enggak semua. Karena mereka menafsiri min di sini artinya apa tadi? Litab'id. Padahal tidak benar, dari dua segi. Segi yang pertama, min di sini ada dua makna. Makna pertama artinya apa tadi? Min jinsihim. Betul? Makna yang kedua adalah lit ta'kid. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi konteks, maka ayat ini sebenarnya konteksnya adalah sedang memuji para sahabat, bukan sedang mencela para sahabat. Selesai. Subhat yang keempat sekarang. Ini penting ini. Semuanya penting, gak ada yang gak penting ya. Oh, nomor 3 sekarang ya. Syubhat yang ketiga. Aghdabu an-nabiyya fi umratil Hudaybiyah. Para sahabat dianggap membuat Rasul marah ketika Sulhul Hudaybiyah. Nah, ini menjelaskan, ini harus cerita Sulhul Hudaybiyah. Padahal Sulhul Hudaybiyah itu panjang kalau diceritakan. Ya. Jadi begini ceritanya. Kita keluar dari kitab ini dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Makkah, hijrah kemana? Ke Madinah. Bertahun-tahun Rasulullah sama sahabat muhajirin tidak pernah melihat Ka'bah. Tidak pernah melihat apa? Ka'bah. Sehingga muncul kerinduan di kalangan para sahabat tuh, rindu Ka'bah, ingin kembali ke kampung halaman. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkan hatimu kepada siapa saja yang kau cinta, tetapi cintamu tetap akan kembali pada cinta yang pertama. Wa kam manzilin ya'liful fata wa haninuhu abadan li awwalil manzili. Ya. Berapa banyak rumah, negeri menawan hati seorang pemuda, tetapi selalu kerinduannya tetap pada rumah yang pertama. Maka orang-orang Makkah ini, orang-orang muhajirin ini tetap menyimpan kerinduan kepada Makkah. Mereka kan terusir. Rumahnya ada di Makkah, ya kan? Hartanya di Makkah, mereka diusir, menderita. Ya. Dalam kondisi rindu kepada Makkah, rindu dengan kampung halaman, Rasulullah mimpi. Apa mimpinya Rasulullah?
Rasulullah dalam mimpinya itu bahwa beliau itu berangkat ke Mekah, bertalbiyah, pakai baju ihram, melakukan umroh, dan Rasulullah melihat para sahabat ini menggunduli kepala-kepala mereka. Artinya apa itu artinya? Umroh, kembali masuk ke kota apa? Mekah. Umroh itu di mana sih tempatnya? Di Mekah. Nggak ada umroh di Madinah itu. Umroh di Mekah. Rasulullah cerita ke sahabat, seneng para sahabat. Kenapa kok seneng? Karena mimpinya Nabi itu wahyu. Berbeda dengan mimpinya antum. Mimpinya kita itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Itu tetap ada sampai hari kiamat. Bagian dari kenabian yang masih tersisa. Mimpi untuk orang-orang yang baik. Itu dari Allah. Itu berlaku sampai hari kiamat. Selama mimpi itu tidak mengubah syariat. Kalau ada orang mimpi, kemudian dia mengaku ketemu sama orang soleh, disuruh wiritan sholawat tertentu sebanyak 4.444 kali. Ini jelas dari setan. Karena mengamalkan amal ibadah gak boleh lewat mimpi. Amal ibadah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para ulama salafus soleh. Adapun mimpi terus ketemu disuruh mengamalkan ritual tertentu, pasti setan itu. Itu bukan mimpi yang baik. Itu mimpi jelek. Mimpi yang baik tentang firasat. Nah, itu yang dari Allah Subhanahu wa taala kalau mimpinya baik. Adapun mimpi yang kedua minasyaiton. Orang menyihir lewat mimpi, dibunuh lewat mimpi. Bisa. Setan tapi itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, mimpi yang enggak ada artinya. Orang sibuk di pasar, selalu sibuk di pasar, malam-malam mimpi ada di pasar. Ya wajar lah karena setiap hari dia di pasar. Itu 3 mimpinya kita. Mimpi yang baik datangnya dari Allah, mimpi takut, dikejar-kejar setan, itu dari setan itu. Yang ketiga, mimpi yang enggak ada artinya. Adapun mimpinya Rasul itu wahyu. Para sahabat dikasih tahu, aku bermimpi kita bertalbiyah kota Makkah, kayak gitulah. Para sahabat seneng. Berarti itu isyarat bahwa Rasul dan para sahabat akan melaksanakan ibadah apa? Umroh. Dan mereka rindu berat sama kota Makkah. Ya, bertahun-tahun nggak pulang. Wong antum di sini cuma berapa bulan aja pengen pulang kan? Para sahabat ini rindu berat. Akhirnya berangkat. Rasulullah SAW berangkat umroh sama sahabat. Kurang lebih 1.400 sahabat berangkat umroh. Semuanya nggak ada yang membawa senjata perang, nggak ada bawa toba, nggak ada bawa tameng, nggak bawa baju besi, baju ihram, sama pedang yang ada di sarungnya. Ya biasa, pedang untuk safar itu loh. Zaman dulu kan mesti bawa kayak gitu. Itu berangkat. Sampai di dekat Makkah tercium ini gelagatnya Rasulullah dan para sahabat dicium oleh orang kafir Quraisy. Dianggap kafir Quraisy bahwa Muhammad SAW dan para sahabat ini ingin apa? Ingin perang. Padahal nggak ingin perang, gitu loh. Maka orang kafir Quraisy mengutus seorang laki-laki, namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Tapi kafir dia ini Masian, nanti masuk Islam. Rasulullah pernah Isra Mi'raj kan melihat Nabi Isa tuh. Ketika Rasulullah menyampaikan, saya melihat Nabi Isa alaihissalam dan wajahnya paling mirip kepada Urwah bin Mas'ud. Ada di kitab antum ini nanti kita pelajari ini. Tapi ini saya ceritakan umum dulu. Nanti kita baca bareng-bareng. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud masih kafir pada waktu itu. Maka dia berkata ke Nabi Muhammad SAW, kamu jangan datang ke Mekah, gitulah. Jangan datang ke mana? Ke Mekah karena gak boleh kalian gak boleh datang ke Mekah. Padahal tujuannya umroh bukan itu perang. Nanti kita baca ya, ini kisah umum dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Urwah bin Mas'ud ini melihat sesuatu yang aneh-aneh di kalangan para sahabat. Menakjubkan Urwah bin Mas'ud melihat bagaimana sahabat Muhammad memperlakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ditemui oleh Urwah bin Mas'ud itu, tidaklah Rasulullah itu mengeluarkan dahak dan meludah kecuali tidaklah itu dilakukan Nabi kemudian
ludahnya Nabi ini tidak pernah jatuh ke tanah, mesti ditampani sama sahabat. Tidaklah Rasulullah meludah, kemudian ludahnya Nabi itu ke tanah, tidak pernah, mesti ditampani sahabat begini. Setelah ditampani sahabat, diusap-usap ke seluruh tubuh. Maka heran Urwah bin Mas'ud, kok ada manusia seperti ini? Saya ini pernah ke Kisra, Raja Persia, saya pernah ke Kaisar Romawi, tidak pernah diperlakukan seperti itu. Maka balik Urwah bin Mas'ud cerita, Muhammad luar biasa ini. Saya melihat Muhammad ini meskipun dia ditekan, tetapi setia semua pengikutnya. Saya tidak melihat Muhammad berdahak, dikeluarkan daknya kecuali mesti jatuh ke tangannya sahabatnya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ini riwayat Bukhari, ini wajib kita imani. Boleh ngalap berkah dengan apa yang datang dari Nabi, boleh. Tapi kan Rasulullah sudah apa? Sudah wafat. Dan itu khusus bagi Nabi. Adapun kiai nggak boleh. Santri saya mau meludah, siap-siap, nggak boleh, nggak boleh. Ini maksudnya Rasulullah SAW. Akhirnya terus terjadi kemacetan negosiasi. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus siapa? Utsman bin Affan. Ini ceritanya panjang ini sikat aja. Mengutus Utsman. Pertama Umar yang disuruh. Umar, kamu berangkat ke Quraisy, sampaikan ke mereka bahwa kita ini nggak ingin perang, kita ini cuma ingin umroh. Umroh itu nggak sampai sehari kalau dilakukan, paham kan? Beberapa jam aja umroh itu, ya. Terus pulang kita ini. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul jangan saya, Utsman saja, karena Utsman itu banyak punya apa? Kerabat. Bani Umayyah kan kuat di Mekah, masih banyak yang belum masuk Islam. Jadi kalau ada apa-apa, Utsman akan dilindungi oleh keluarganya yang masih kafir di sana. Utsman berangkat, intinya Utsman ini lama nggak balik, ditahan sama orang kafir Quraisy. Dikira para sahabat apa? Utsman terbunuh, sehingga terjadilah baiat. Namanya baiat apa? Baiatur Ridwan di bawah pohon. Jumlahnya 1.400. Semua ini sahabat inti kecuali satu orang munafik terlanjur ikut, mau pulang kejauhan. Antum baca sejarah ini, 1.400 orang kafir sudah terlanjur ikut. Satu orang kafir munafik, sedangkan sahabat tadi jumlahnya berapa? 1.400. Berbaiat setia kepada Rasulullah, akan terus umroh tidak balik. Ternyata Utsman datang, kan gitu ceritanya. Utsman datang, ada orang yang berkata, tidaklah dia datang kecuali pasti dia sudah tawaf di sana. Bersuudzon kepada siapa? Utsman. Maka Utsman mendengar ucapan itu marah. Bi sama kul, sungguh jelek omonganmu. Demi Allah, apakah mungkin aku bertawaf di sana sedangkan kalian tertawan di sini? Seandainya aku di sana bertahun-tahun, aku tidak akan tawaf mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tawaf itu, padahal sudah dipersilakan sama keluarganya di sana. Oke. Akhirnya terjadi alot negosiasi, nggak jelas ini. Balik ke mana tadi? Ke Madinah sudah terlanjur jauh, hampir nyampe Makkah. Akhirnya orang kafir ngutus juru runding yang terakhir. Namanya Suhail bin Amr. Ketika datang Suhail bin Amr, Rasulullah mengatakan, perkara kalian ini insya Allah digampangkan Allah. Karena nama utusan mereka namanya Suhail. Suhail itu artinya sahal. Sahal itu artinya apa? Gampang. Rasul kan suka optimis kalau melihat itu. Makanya Rasulullah nggak senang dengan nama harab, nggak senang. Ada orang namanya harab. Apa artinya harab itu? Perang. Ada namanya yang jelek-jelek diubah sama Nabi. Diubah jadi kata yang baik. Karena Rasulullah suka optimis. Ketika melihat utusan namanya Suhail bin Amr, maka senang Rasulullah dan mengatakan gampang masalahnya. Karena utusannya namanya Sahal atau Suhail. Akhirnya terjadi sulhul Hudaybiyah. Ini loh awal kisah ini, nanti saya ceritakan. Kayaknya besok saya ceritakan, kita baca. Sekarang cerita umum saja. Lah akhirnya terjadi negosiasi di situ. Secara garis besar tiga poin. Poin pertama, Muhammad dan pengikutnya nggak boleh masuk ke kota Makkah. Harus pulang dulu ke Madinah, tahun depan baru boleh balik ke sini, niatnya umroh dan dikasih waktu cuma 3 hari, kalau sudah 3 hari wajib pulang. Itu poin pertama.
Poin kedua, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam dan berangkat menuju Madinah, wajib orang Madinah mengembalikan orang ini ke Mekah, nggak boleh diterima. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, maka kami yang di Mekah nggak usah kembalikan ke kalian. Paham sampai sini? Poin yang nomor 3 adalah siapa yang ingin masuk ke sekutunya Muhammad silakan, siapa yang ingin masuk sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin masuk ke sekutunya Quraisy silakan. Berapa poin? Garis besar 3. Rasulullah sallallahu, saya mau tanya nih, ini menguntungkan Islam apa enggak secara kasat mata? Merugikan loh. Orang ke sana disuruh balik, tapi yang sana balik enggak usah dikembalikan. Kemudian Rasulullah ini kecewanya para sahabat, satu karena sudah rindu dengan Mekah, sudah hampir melihat Ka'bah, disuruh pulang. Ya kan? Setelah itu, setelah disepakati 3 hal tadi itu, perhatikan. Setelah disepakati 3 hal itu tadi, kemudian terjadilah ucapan. Rasulullah punya sekretaris namanya Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu, ya Ali, tulis dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, yang akan menaikkan itu loh, menaikkan apa tadi? Perjanjian 3 tadi itu loh. Ali tulislah Muhammad abduhu wa rasuluh. Mohon maaf, pertama bukan itu. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kata Suhail bin Amr, stop. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman, kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Saya enggak mengakui nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang kafir jahiliyah kan ilhad dengan asma Allah. Yang punya asma wa sifat ya kaum muslimin. Orang kafir Quraisy enggak punya asma wa sifat. Makanya ketika tulis wahai Ali Bismillahirrahmanirrahim, maka kata siapa tadi utusannya? Suhail bin Amr, stop, jangan dilanjutkan. Jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, kami enggak kenal itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Berarti kata-kata Allah sudah dipakai enggak sama orang kafir jahiliyah? Sudah dipakai. Setelah itu ya sudah Ali, kata Rasulullah, ya sudah Ali, tulis saja Bismikallahumma. Marah Umar, sudah enggak jadi umroh, perjanjiannya menyakitkan hati. Masa orang mau masuk Islam datang ke Mekah, kemana? Ke Madinah, suruh kembalikan. Yang dari sana balik ke Mekah, enggak usah dikembalikan. Sudah gitu enggak jadi umroh. Nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah disuruh ngapus. Umar mendidih darahnya. Sudah dipekek dulu sama Umar. Ngerti dipekek, ditahan dulu. Panas hatinya Umar ini, bergejolak hatinya. Setelah itu ya sudah, tulis saja Ali Bismikallahumma. Tulis dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, Muhammad abduhu wa rasul. Kata Suhail bin Amr, stop, jangan ditulis Rasulullah. Kami nggak ngakui Rasul itu, Muhammad itu Rasulullah. Kalau seandainya Muhammad itu Rasulullah, ngapain kita berjanji-janji di sini? Nggak usah perjanjian. Justru kita ini perjanjian di sini karena kami nggak ngakui Muhammad itu apa? Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Tulis saja Muhammad putra Abdullah, Muhammad bin Abdillah. Kata Rasulullah, ya sudah Ali, tolong ditulis Muhammad bin Abdillah. Tambah marah Umar bin Khattab. Kata Umar, tidak pernah aku masuk Islam dihinakan seperti ini. Akhirnya belum diteken sama Nabi, datang seorang laki-laki namanya Abu Jandal. Kok ketawa kenapa? Abu Jandal, bukan Abu Janda. Lu serius kok ketawa ini? Gak pernah dengar antum ya? Abu Jandal pakai lam. Jangan dihilamkan lamnya, bahaya. Abu Jandal. Abu Jandal ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi rundingan, hampir ibaratnya kalau zaman sekarang ibaratnya hampir tanda tangan. Abu Jandal datang ke Nabi, masuk Islam. Tahu enggak siapa Abu Jandal ini? Anaknya Suhail bin Amr. Masuk Islam. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Aku ingin ke Madinah. Kata Suhail bin Amr, Muhammad, ini enggak masuk loh ya. Ini sudah masuk perjanjian, padahal belum ditandatangani sama Nabi. Ibaratnya gitu kalau dulu ya, kalau ya, Rasulullah kan nggak bisa nulis. Paham maksudnya ya? Tapi ibaratnya kalau sekarang belum dia apa? Belum diteken masuk Islam dia ini. Ya Rasulullah, selamatkan aku ingin masuk Islam. Kata Suhail bin Amr, stop.
Ini sudah masuk rundingan. Padahal belum selesai. Kata Rasulullah, wahai Suhail, tolong biarkan dia ikut aku ke Madinah, gitu kan. Rasulullah sudah ngalah loh, sudah gak jadi umroh, sudah pulang. Kemudian isi perjanjiannya tadi apa? Ada satu isi perjanjian yang belum saya sampaikan tadi. Terjadi genjatan senjata selama berapa? 10 tahun. Itu diantara poinnya, 4 kurang lebih. Akhirnya ini Abu Jandal dipukul sama Suhail bin Amr, ditempeleng sama Umar. Kan anaknya itu diseret. Ayo kita pulang, diseret. Ketika melihat kejadian itu enggak kuat Umar ini. Umar enggak kuat. Umar ketika melihat diseret-seret itu maka Rasulullah mengatakan, "Isbir ya Aba Jandal, isbir ya Aba Jandal. La Allah yu'tika makhraj." Sabar wahai Abu Jandal, semoga Allah memberikan jalan keluar kepadamu. Rasul enggak bisa berbuat apa-apa. Umar malah semakin sudah enggak jadi berangkat, kemudian pulang, namanya Allah dihapus, namanya Nabi Muhammad dihapus. Ini orang jelas-jelas butuh pertolongan enggak ditolong. Umar jengkel itu. Enggak pernah Umar semarah itu pada waktu itu. Sampai Umar mengatakan, aku hampir ragu-ragu terhadap Islam gara-gara itu. Akhirnya apa yang terjadi? Umar ini mengikuti siapa? Mengikuti Abu Jandal yang sedang diapakan tadi? Diseret ayahnya, membawa pedang Umar ini. Gagangnya ditaruh di depannya siapa? Bawa pedang kan harusnya kan disembunyikan gagangnya. Jangan sampai gagangnya itu direbut musuh. Paham enggak maksud saya? Ini dibalik sama Umar, gagangnya ditaruh di depan. Sabar wahai Abu Jandal, sabar. Maksudnya Umar itu, ambilin pedangku, bunuhin bapakmu, begitu lah. Gak kuat itu. Akhirnya pedangnya dibawa, gagangnya ditaruh di depannya siapa? Abu Jandal. Sabar Abu Jandal, sabar Abu Jandal. Maksudnya Umar itu, ambilin pedangku, bunuhin bapakmu. Kalau kami orang Madinah yang membunuh, kena nanti karena sudah ada perjanjian. Paham maksud saya? Akhirnya setelah itu Umar datang ke Nabi marah besar. Ini yang dimaksud nih. Antum lihat kitab antum. Asyubha ats-tsalitsah aghdabun nabiyya fi umratil Hudaybiyah. Para sahabat membuat Nabi marah. Karena apa? Salah satu ceritanya adalah Umar datang ke Nabi. Ya Rasulullah, karena enggak terima Umar ini. Umar adalah sahabat yang paling enggak terima dengan sulhul Hudaybiyah. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, tidakkah kita ini di atas kebenaran? Wahum ala dhalala, mereka di atas kesesatan. Bukankah qatlana fil jannah wa qatlahum finnar? Bukankah orang yang mati dalam perang dari kita masuk surga, mereka masuk neraka? Kenapa kita seperti ini ya Rasul? Demi Allah aku enggak pernah dipermalukan seperti ini. Aku dulu jahiliyah enggak mau dihina kayak gini. Ini sudah masuk Islam kok dihina kayak gini kok mau? Ragu-ragu Umar ini sampean. Maksudnya ragu-ragu di sini bukan ragu imannya tapi aneh gitu loh. Enggak masuk akal. Ya Rasulullah, apakah beneran tuh menerima perundingan ini? Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ana Rasulullah. Aku iki Rasulullah. Aku enggak mungkin mendurakai perintah Allah. Kecewa Umar. Akhirnya Umar datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini enggak salah ta Rasulullah ini. Kita sudah enggak jadi pulang, kita harus kalau ada orang Islam masuk ke sana harus dikembalikan. Kemudian kita enggak jadi berangkat umrah, namanya Allah dihapus, namanya Nabi dihapus. Kok kita mau seperti ini? Bukankah kita di atas kebenaran? Apa jawab Abu Bakar? Huwa Rasulullah. Dia itu Rasulullah. Kecewa berat Umar. Langsung turun ayat, Inna fatahna laka fathan mubina. Setelah itu Umar menyesal. Kata Umar, semenjak kejadian ini aku selalu puasa, sedekah. Aku ingin dosaku dihapus pada waktu itu. Dan semua sahabat seperti Umar, hampir semua sahabat seperti Umar. Itu bukan berarti membuat benci Nabi, tetapi semangat membela apa? Islam. Dan itu menunjukkan kehebatannya Abu Bakar As-Siddiq. Umar kalah sama Abu Bakar. Secara kasat mata, rugi enggak perjanjian itu? Saya ulangi ya, isi perjanjian tadi itu. 1, enggak jadi berangkat umroh, harus balik. Paham ya? Harus balik tahun depan, dikasih waktu berapa hari? 3 hari. 2, terjadi genjatan senjata berapa? 10 tahun. 3, kalau ada orang Mekah masuk Islam datang ke Madinah wajib ditolak, dikembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Kan nggak adil ini. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 4, yang ingin masuk ke grupnya Rasulullah silakan, yang mau masuk grupnya Quraisy silakan. Sekutu.
Kalau kita cermati, justru ini menguntungkan Islam. Tapi pada waktu itu Umar belum paham. Sahabat-sahabat belum paham. Yang paham cuma Abu Bakar. Satu, perhatikan. Mana letak yang menunjukkan itu bermanfaat bagi Sulhul Hudaybiyah itu. Satu, kalau ada golongan besar, perhatikan ini penting nih. Ini nggak akan paham, nggak dijelaskan ini. Ya. Kalau ada kelompok besar mau berunding dengan kelompok kecil, itu artinya kelompok besar kalah. Antum paham nggak maksud saya? Sekarang kan ada OPM ini. Di mana OPM itu? Papua. Kecil apa besar mereka ini? Kecil. Kalau sampai mereka OPM, wahai NKRI kami mau rundingan saja di PBB. Kami punya wakil, Anda punya wakil, kita putuskan di sana. Terus Indonesia nuruti, misalnya nuruti. Indonesia kalah apa menang? Kalah. Kenapa kok kalah? Inti itu negara berdaulat, jangan mau diatur. Paham nggak maksud saya? Ini Muhammad SAW itu kelompok kecil diusir dari Mekah, pindah ke Madinah, bahkan tersebar di seantero Jazirah Arab. Muhammad terusir dari kampung halamannya, orang kecil, pinggiran, dianggap gitu. Moro-moro sekarang ini, ngerti moro-moro? Ujuk-ujuk sekarang Quraisy mau berdialog. Logikanya kalau ada kelompok besar kok mau dialog sama kelompok kecil, artinya kelompok besar itu mengakui eksistensi kelompok kecil. Paham maksud saya? Iya. Itu sudah satu kemenangan. Akhirnya terdengar di seantero Arab, loh sekarang Quraisy sudah mau duduk sama Muhammad, sudah membuat perundingan. Berarti di situ kaum muslimin sudah punya nilai tawar. Kalau nggak punya nilai tawar kan nggak usah perjanjian, langsung disikat aja. Paham maksud saya? Itu satu. Kedua, justru ini malah ada jaminan bisa umroh. Kalau sebelumnya kan nggak jelas bisa umroh apa enggak, bisa umroh apa enggak. Kali ini jelas bisa umroh, cuma tahun depan tapi pasti. Paham maksud saya? Pasti. Itu dua. Tiga, ada orang Islam datang ke Madinah disuruh balik, tidak apa-apa. Orang itu iman nggak butuh iman itu selama imannya kuat di tempat manapun insya Allah tetap beriman. Tetapi tetap disuruh hijrah ke tempat yang baik dan insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Adapun orang Madinah mau balik ke Mekah, memang nggak usah dikembalikan, biarin aja mau balik. Kita nggak butuh orang murtad kok. Paham nggak maksud saya? Ada orang Madinah balik ke Mekah, nggak usah dikembalikan. Buat apa orang nggak mau Islam kok disuruh balik? Ya balik aja ke Mekah, kami nggak butuh seperti itu. Paham? Terus nomor berapa ini? Yang terakhir sekarang ya. Nomor tiga. Terjadi genjatan senjata selama berapa tadi? 10 tahun. Emangnya selama ini yang suka perang duluan siapa gak kalau kafir Quraisy? Kok malah sekarang dia yang minta genjatan senjata 10 tahun? Wong selama ini yang mendahului perang siapa? Kafir Quraisy. Berarti menguntungkan kaum muslimin. Akhirnya 10 tahun itu nanti kalau antum lihat sejarah ya, 10 tahun itu digunakan Nabi nyurati Heraklius raja Romawi. Digunakan Nabi nyurati Kisra raja Persia. Dibuat Rasulullah nyurati raja Mukaukis yang ada di Mesir. Panjang ceritanya. Sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita lanjutkan masih Sulhul Hudaybiyah, tapi kita baca kitabnya. Tadi kan Al Iman TV. Wallahu a'lam. Sarana penyubur keimanan. اللهم رب هذه الدعوة